Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul jalan masuk atau akses masuk. Ada banyak orang berpikir bahwa Yesus itu hanya jalan masuk, akses masuk kepada kerajaan sorga. Ada orang berpikiran sempit, orang Kristen, bahwa Yesus itu hanya jalan masuk ketemu sama Bapa. Hanya akses masuk untuk kita terima pengampunan dosa. Hanya akses untuk kita terima yang namanya keselamatan. Sesungguhnya tidak sesempit itu. Kalau Anda punya cita-cita, punya harapan, dan cita-citamu ingin terwujud terlaksana, saya mau kasih tahu, jalan masuknya, aksesnya adalah Yesus. Anda sakit, ingin sembuh, aksesnya Yesus. Ada punya rumah tangga berantakan, dan pagi ini saudara sangat rindu mengharapkan rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu ada damai sejahtera, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Anda tahu jalan masuknya, aksesnya itu adalah Yesus juga. Jadi Yesus bukan cuma sekedar akses kita terima sorga, kita terima pengampunan dosa, kita terima keselamatan. Kalau kita punya cita-cita, punya harapan ingin terlaksana, akses masuknya satu, itulah Yesus. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Bagi kita orang percaya pada Tuhan, akses kita cuma satu, Yesus jadi jawaban, akses masuk untuk kita menerima pertolongannya. Nah, kita bicara tentang akses ini. Jalan masuk yang Tuhan sudah buka lewat kematiannya, kedatangannya di dunia untuk setiap kita. Kita baca ayatnya, Roma pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara ya. Saya baca ayat yang ke-1, ayat yang keduanya sama-sama kita baca, saudara ya. Roma 5 ayat 1 begini kata firman Allah, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua bersama-sama kita membacanya 2 dan 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Langsung saya terangkan saja ya. Langsung saya menukik pada intinya. Roma 5 ayat 1, perhatikan kalimat awal yang saya baca buat setiap kita. Sebab itu dikatakan, sebab apa? Kita dikatakan yang dibenarkan karena iman. Bagian yang pertama kita temukan karena iman atau oleh iman kita beroleh kebenaran. Itu nomor satu. Iman mengerjakan ini sama kita. Membuat kita dibenarkan. Membuat kita beroleh kebenaran. Kita sebab itu dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Jadi karena iman, oleh iman kita beroleh kebenaran. Berdasarkan ayat ini, saya yakin di sorga itu berisi orang-orang yang tidak benar. Tetapi yang tidak benar ini dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa saya berani berkata bahwa sesungguhnya sorga berisi orang tidak benar tapi mereka sudah dibenarkan. Karena Roma 3 ya, ayat yang ke-10 katakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun dikatakan mencari Allah, tidak ada seorang pun. Kenapa tidak ada seorang pun yang benar? Dan kenapa kemudian ayat berikutnya dikatakan tidak ada seorang pun dikatakan mencari Allah? Lihat ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 10 dikatakan tidak ada yang benar. Kedua ayat 11-nya tidak ada seorang mencari Allah. Kenapa? Ayat 23-nya dikatakan karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itulah karena cinta sayangnya Tuhan yang besar kepada kita, karena anugerah Tuhan yang besar, Bapa berikan putra tunggalnya itu Yesus. Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup kekal. Dibenarkan hidup kita. Yesus
Karena cintanya dia rela korbankan dirinya, kasih nyawanya, darahnya buat kita. Supaya apa? Supaya kita yang tidak benar, kita dibenarkan oleh darahnya. Jadi yang pertama, saya ulang, oleh iman. Saya ulang sekali lagi, kita itu beroleh kebenaran. Dan mari lihat keterangan berikutnya, dikatakan apa? Hasil oleh iman kita dibenarkan. Lalu dikatakan next, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, landasan pertama untuk kita mendapatkan akses atau jalan masuk buat kita, jalan terbuka, pintu terbuka buat kita. Dan saya katakan dari awal, agar kita punya cita-cita menjadi kenyataan, ini harus berangkat dari satu pembenaran. Ya, kita mesti dibenarkan dulu, mesti yakin. Nah, saya mau tunjukkan ciri orang dibenarkan bagaimana. Karena hasil dibenarkan ini penting. Kita harus yakin saya sudah dibenarkan. Berangkatnya dari sini untuk kita menerima akses, menerima jalan keluar, menerima jalan masuk dari Tuhan. Kuncinya nomor satu, kita harus sudah dibenarkan. Terima pembenaran itu. Sebab saya mau terangkan pada intinya, hasil dibenarkan, kata ayat 1 tadi, kita mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup. Hasil kita dibenarkan apa oleh iman? Kita hidup. Saya ulang, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hasil iman adalah kita dibenarkan. Hasil dibenarkan adalah kita mendapatkan damai sejahtera. Sampai di sini saudara bisa ngerti, bisa nangkap saudara ya. Hasil iman kita dibenarkan, hasil dibenarkan kita hidup dalam damai sejahtera. Ciri, tanda orang Kristen, anak Tuhan, kita yang sudah dibenarkan, terima pembenaran, berangkat dari sini. Hasilnya apa? Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Mari cek and recheck dalam diri kita, ada gak damai sejahtera? Damai sejahtera ini hasil pembenaran, hasil dibenarkan. Hasil itu beginilah saudara. Setelah saya mandi, kalau saya mandi hasilnya apa? Tubuh saya segar, itu hasilnya. Setelah saya makan, hasilnya apa? Perut saya kenyang. Tadinya saya haus, tetapi setelahnya saya minum, rasa dahaganya, rasa hausnya jadi hilang. Itu hasil saya minum. Sama dengan orang ngantuk. Kalau saya ngantuk, kadang minum kopi. Bukan kadang, memang minum kopi supaya matanya melotot kembali. Itu hasil minum kopi. Ya kan? Orang minum obat tidur, hasilnya apa? Minum obat tidur, matanya ngantuk jadi kecil. Dari lebar sampai jadi 5 watt jadi kecil. Hasil minum obat tidur. Itu cuma ngomong hasil loh saudara ya. Hasil dari iman kepada Yesus, kita dibenarkan. Hasil dibenarkan, dikatakan kita mendapatkan hasilnya dalam damai sejahteranya Allah. Pertanyaannya, apakah damai sejahtera itu ada dalam kehidupan saudara atau tidak? Kalau tidak ada yang salah dalam proses pembenarannya. Saya ulang, kalau dalam hidup kita gak ada damai sejahtera, ini ada yang salah dalam urusan pembenaran tadi. Jangan-jangan begini, Tuhan mau benarkan kita gak mau dibenarkan. Tuhan mau berkati kita seperti Adam dan Hawa, kitanya gak mau diberkati Tuhan. Tuhan mau luruskan kehidupan kita yang serong. Tuhan mau luruskan kehidupan kita yang bengkok. Kitanya yang gak mau diluruskan. Tuhan mau sucikan, bersihkan hati kita. Kitanya gak mau dibersihkan. Seringkali begitu. Tuhan mau benarkan kita. Kitanya gak mau. Mari periksa dalam diri kita. Cek and recheck lewat pengajaran firman Allah ini. Apakah hidupku juga ada yang namanya damai sejahtera? Kalau tidak ada damai sejahtera, ada yang salah dalam hal pembenaran. Kitanya yang gak mau dibenarkan, kitanya yang gak taat, gak nurut sama Tuhan. Tuhan rindu kita dibenarkan supaya apa? Supaya kita hidup dalam damai sejahteranya Allah.
Jadi yang pertama, oleh iman kita itu dibenarkan. Karena pembenaran inilah ya satu langkah awal untuk kita terima akses, terima jalan masuk dari Tuhan. Supaya cita-cita kita jadi kenyataan, yang kita rindukan bisa terwujud. Sakit kita jadi sembuh dan seterusnya. Nah yang kedua, oleh iman kita terima apa? Yang pertama oleh iman kita terima pembenaran, oleh iman kita terima yang namanya damai sejahtera. Yang kedua oleh iman, kata ayat yang kedua, saya baca ulang sekali lagi ya. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Kepada apa? Kepada kasih karunia ini. Yang kedua dikatakan, oleh iman kita terima apa? Kita beroleh jalan masuk, ya, atau kita beroleh akses. Yang pertama, oleh iman terima pembenaran, terima damai sejahtera. Yang kedua, oleh iman kita beroleh jalan masuk atau akses. Nah, saya mau terangkan dulu kata jalan masuk dari kalimat ini. Kita juga beroleh jalan masuk. Itu dari kata prosagoge atau prosagogen. Prosagoge atau prosagogen itu artinya adalah satu-satunya jalan masuk dan tidak ada yang lain. Yesus itu satu-satunya jalan masuk buat kita, tidak ada yang lain. Dia satu-satunya akses. Di dunia ini ada peribahasa, ada istilah, ada banyak jalan menuju ke Roma. Jalannya banyak jalan menuju ke Roma. Tujuannya Roma, jalannya banyak. Tetapi untuk kita mengalami keselamatan, untuk kita mengalami pertolongan, untuk kita mengalami cita-cita jadi kenyataan, rumah tangga jadi bahagia, sakit kita jadi sembuh. Ingat, akses ini bukan hanya urusan sorga, akses jalan masuk ini bukan cuma urusan keselamatan, urusan yang rohani saja. Seringkali betapa sempitnya kita orang Kristen, kita punya pikiran, pandangan, sudut pandang. Kita berpikir bahwa akses jalan masuknya Yesus hanya urusan perkara-perkara rohani. Urusan jasmani juga jalan masuk aksesnya juga Yesus. Sakit mau sembuh, terima pertolongan, jalan masuknya Yesus. Satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Saya kasih gambar exit tol ke Jombang. Sesungguhnya masuk kota Jombang itu ada banyak jalan masuknya. Lewat jalan tol di sana, lewat jalan biasa, lewat Warus, Panjang, Mojokerto, Mojo Agung. Nanti kemudian bisa masuk Jombang. Mungkin lewat jalan masuk yang lain, lewat Mojokerto sana, yang di sana, lewat apa itu Sumombito atau manalah saudara ya. Masuk kota Jombang ada banyak ya jalan masuknya. Tapi saya mau kasih tahu, akses kita ini adalah cuma satu, tidak ada yang lain, itulah Yesus. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara, Yesus pernah berkata seperti ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, saudara ya. Dalam ayat ini mari sama-sama kita baca, ayat yang sangat tidak asing buat kita kan ayat ini. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sendiri berkata kepada kita, kepada murid-muridnya di saat itu, "Akulah jalan." Dengan tegas, dengan penuh keyakinan, keberanian Yesus berkata, "Aku ini adalah jalan masukmu, aku adalah aksesmu." Persoalannya begini, kalau kita berdasarkan ayat ini, lalu kita memilih jalan masuk kita, cuman Yesus, tidak ada jalan pintu masuk yang lain, tidak ada akses yang lain. Yang kita pilih, yang kita pakai untuk jalan masuk kita, akses kehidupan kita, akses kebahagiaan kita, akses pertumbuhan hidup kita, sampai urusan kesucian, urusan kebenaran, urusan kematangan, kesempurnaan dewasa rohani kita, sampai urusan kesembuhan, urusan rumah tangga kita bahagia. Akses yang kita pakai jalannya adalah Yesus. Ingat, kalau orang memilih memakai jalan, aksesnya adalah Yesus. Dia nggak mungkin hidupnya
minum mabuk, judi, berzina, selingkuh. Loh, dia pilih jalannya, jalan aksesnya Yesus kok jalannya. Ingat, Yesus akulah jalan, jalan masuk. Yesus bukan penunjuk jalan. Yesus itu adalah akulah jalan. Dia adalah jalan itu sendiri. Penunjuk jalan itu nabi. Penunjuk jalan itu rasul, hamba Tuhan. Di masa kini pendeta atau penginjil barangkali itu penunjuk jalan. Yesus bukan penunjuk jalan. Yesus adalah akulah jalan. Dia jalan itu sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita pilih, kita pakai untuk jalan akses hidup kita, jalan masuk kita adalah Yesus. Masa Anda mau serong hidupnya? Masa kita hidupnya gak benar, kita nipu orang, kita fitnah orang, kita zina, kita mabuk? Tentu bukan itu, harusnya gak seperti itu. Harusnya orang Kristen kalau jalan masuknya, akses yang dia pakai untuk hidupnya, urusan rohani, urusan jasmani, aksesnya Yesus, hidupnya lurus dong, hidupnya benar dong. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidupnya benar, gak nyimpang kanan kiri. Rasul Paulus berkaitan dengan jalan masuk, itu pernah berkata kepada jemaat di Efesus. Pagi ini, ayat ini diperkatakan, dilepaskan kepada kita. Efesus pasal 3, 11 dan 12, Paulus pernah berkata begini, sesuai dengan maksud abadi. Maksud abadi itu maksudnya gini, kekal, tidak berubah. Musim boleh berganti musim, tapi rencana Allah, maksud Allah itu abadi, kekal, tidak berubah. Pemerintahan boleh berganti yang lama dengan pemerintahan yang baru kemudian. Tetapi maksud Allah, rencana Allah tetap tidak berubah. Janjinya gak berubah. Nah, apa yang dimaksud dengan kata sesuai dengan maksud abadi yang tidak berubah yang kekal ini? Yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud abadi Bapa di sorga Allah kita. Itu dikerjakannya lewat siapa? Lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak berubah. Makanya Yesus, Alkitab pernah berkata, dia gak pernah berubah kuasanya. Cintanya, perhatian sama kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Janjinya gak pernah berubah. Apa yang dikatakannya dia bisa genapi, itu gak pernah berubah. Maksudnya abadi. Nah, dikatakan apa? Apa ini maksud abadi? Ayat 12 itu diperjelas, dipertajam di ayat 12. Di dalam dia, di dalam Yesus Kristus yang mengerjakannya tadi. Kita beroleh apa dalam Yesus? Yang tidak pernah berubah abadi tadi. Keberanian dan jalan masuk. Boldness and access. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Ada dua hal. Harusnya kalau kita beriman kepada Yesus, kita tahu kita sudah dibenarkan. Kalau kita udah dibenarkan, kemudian oleh iman juga kepada Yesus, kita beroleh namanya akses atau jalan masuk. Harusnya pada waktu kita datang kepada Dia, kalau kita punya problem, kita punya masalah, kita datangnya kepada Tuhan penuh keberanian dong. Bukan kayak kucing disiram air. Maaf kata, datang kepada Tuhan bukan seperti seekor anjing. Lalu Tuhannya bawa tongkat, awas lu ya, awas, enggak begitu. Kita datang itu dengan keberanian dan keyakinan. Bukan dengan ketakutan yang negatif. Kalau takut yang positif, menghargai, hormat sama Tuhan, itu harus. Itu rasa takut yang positif. Ini tapi takutnya takut negatif. Karena kita merasa belum dibenarkan, sudah dibenarkan. Harusnya penuh keberanian datang minta tolong sama Tuhan. Jalan masuk udah dibuka kok saudara. Udah ada aksesnya. Ada kata jalan masuk. Nah, perhatikan kata jalan masuk di sini itu lagi-lagi pakai kata prosagogen tadi atau prosagoge tadi. Satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain. Yesus memang adalah jalan masuknya kita. Kalau rumah tangga kita dalam persoalan banyak air mata, ada mau ditolong. Jalan masuknya Yesus, datanglah penuh dengan keberanian. Memang di Alkitab ada gambaran satu orang Farisi
dia penuh keberanian datang kepada Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ingat ayat itu saudara? Aku tidak seperti orang lain. Aku tidak pernah membunuh, mencuri. Apalagi saudara ya. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Aku berpuasa 1 minggu 2 kali. Itu orang Farisi. Aku bersyukur aku tidak seperti semua orang yang lain. Sombong banget, keberanian. Tapi ternyata pulang tidak dibenarkan. Pembenaran ini penting loh. Dia pulang tidak berbahagia, gak dapat apa-apa. Kebalikannya pemungut cukai ya itu ya. Dia jauh-jauh, gak berani lihat atas. Dia takut datang sama Tuhan. Kenapa? Merasa berdosa. Dia tepuk dadanya. Kasihanilah aku Tuhan orang berdosa. Tapi orang ini pulang dibenarkan. Kenapa? Ngakui dosanya. Tadi awalnya takut kan memang belum dibenarkan. Kalau saudara ingin hari ini dalam ibadah kita dibenarkan, kita menerima sesuatu sukacita dari Tuhan, datanglah dengan keberanian. Kita udah dibenarkan kok. Kalau kita udah dibenarkan, kita terima damai sejahtera bukan ketakutan. Dan kenapa berangkat dari sini? Karena kita udah terima aksesnya sudah dibuka, jalan masuknya, prosagogen, satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Dan sekarang saya tunjukkan satu rahasia dari firman. Siap sedia Anda untuk terima sebuah ungkapan dari firman yang luar biasa dari ayat ini. Ibrani pasal 4 ayat 14-16. Saya baca 14-15, 16-nya kita sama-sama baca ya. Karena inti yang saya mau sampaikan itu ayat 16. 14 saya baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayo sama-sama baca ayat 16, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ayat ini luar biasa. Ada satu penyingkapan pewahyuan firman Allah di sini. Dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, boldness, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Untuk apa kita menghampiri tahta kasih karunia? Untuk kita menemukan kasih karunia-Nya, mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Mau terima pertolongan tepat pada waktunya. Caranya bagaimana? Hampiri tahta kasih karunia, hampiri Dia. Nah, kata menghampiri di sini, saudara ya, itu dari kata prosarchomai, itu bahasa Yunani. Menghampiri dari kata prosiochomai. Nah, prosiochomai itu artinya adalah terus menerus datang, terus menerus datang, terus menerus datang. Menghampiri di sini bukan cuma sekali kita datang hampiri Tuhan, tapi karena ini kan jalan masuknya sudah dibuka. Siapa yang mengerjakan? Yesus yang mengerjakan lewat Dia datang ke dunia ini. Karena cintanya yang besar, Dia sudah mati buat kita. Darahnya mengampuni dosa kita, membenarkan kita. Nah, berangkat dari pembenaran inilah yang tadinya kita tidak benar, dibenarkan. Kita menerima yang namanya akses. Kita menerima namanya jalan masuk. Kalau jalan masuknya sudah di welcome sama Tuhan, aksesnya sudah dibuka sama Tuhan, tidak usah takut pintu tertutup. Tidak usah takut jalan kita tertutup. Apapun problemnya, apapun masalahnya, nggak usah takut tertutup. Jalannya kayak orang lagi ngantri sembako, ngantri BLT 300.000, ngantri begitu jatahnya kita udah habis. Minyak gorengnya udah habis, sembakonya, nggak usah takut ngantri, tertutup. Udah pakai ngantri, kenapa? Siapapun kita, pribadi, lepas pribadi, akses itu, jalan masuk kita satu-satunya, itulah Yesus jalan kita, sudah dibuka. Makanya ada kata menghampiri, prosarchomai. Artinya apa? Setiap hari, kapanpun, 24 jam, kita bisa
terus menerus datang kepada dia. Terus menerus datang. Tidak pakai jam. Mesti jam berapa pendeta? Jam berapa saja. Anda mau jam 12 malam? Boleh. Pintu terbuka. Anda mau jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 1 siang? Boleh. Tidak pakai waktu. Kita itu anak. Dia bapak kita. Kita bukan hamba. Saya suka bilang, kalau ada punya, sorry ya, cuman contoh. Pegawai, karyawan, mau ketemu sama bosnya, janjian dulu. Bos, saya ada keperluan, mau ketemu jam sekian bisa enggak? Hari ini bos, saya mau berjumpa sama bos ngomong hal yang penting. Jam 1 siang, jam istirahat boleh enggak bos? Kalau bos katakan, oh enggak bisa, ada keperluan, enggak bisa. Ada janjian waktu sama bos, sama atasan, sama pimpinan kita. Tapi kalau Anda mau ketemu sama papa, sama bapak kita, ayah kita, apa pakai janjian? Enggak pakai. Ayah sama anak, kapanpun anak bisa datang. Kapanpun, jangan dibalik-balik. Ini orang Kristen ini aneh ya. Doa kok udah ada aturan. Jamnya kapan saja boleh. Ya memang akses sudah dibuka gitu loh. Tidak ada aturan jamnya waktu. Kadang ada kagumnya terbalik-balik deh saudara ya. Dia bapak kita anak. Anak itu namanya anak. Itu kapan saja bisa ketemu dengan cintanya sama papanya. Sama mamanya kapanpun bisa. Bapak sama anak kok gak usah perjanjian waktu. Kapanpun penting bapak tangannya terbuka. Kapanpun perlu bapaknya siap tolong. Gak pakai janjian. Kenapa? Aksesnya sudah dibuka. Pintunya sudah dibuka. Prosarchomai. Terus menerus kita bisa datang. Makanya pakai fasilitas ini. Oleh iman, percaya pada Yesus, kita dibenarkan. Dibenarkan kita terima namanya apa? Akses, jalan masuk. Lewat Yesus jalan kita. Itu kapan saja. Kalau hari ini Anda belum ditolong, datang terus menerus. Ada contoh di Alkitab. Buka 1 ayat dulu. Ya, Yohanes 10 ayat 9. Yesus itu berkata begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ditolong kita. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Perkataan Yesus berkata, akulah pintu. Dengan kata lain dia berkata, aku ini jalan masukmu. Aku ini aksesmu. Loh Tuhan loh yang berkata. Dia membuka tangannya sambil tersenyum pagi ini. Anda menderita pagi ini? Anda terpuruk oleh sakitmu? Engkau tergeletak di tempat tidurmu tidak berdaya? Atau kau sedang terpuruk ekonomi pekerjaan. Rumah tanggamu pun sudah mulai murat-murat dan kacau dak karuan. Yesus terbuka tangannya berkata, aku ini aksesmu, datang terus menerus kepadaku untuk terima pertolongan. Di Alkitab itu ada contoh janda dan hakim yang lalim. Ada baca deh di rumah ayatnya Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Hakim yang lalim ini tidak sopan, tidak hormat sama siapapun, tidak takut akan Allah. Tuhan Allah saja yang berkuasa maha tinggi dia nggak anggap, dia nggak pakai Tuhan dalam hidupnya. Sombong banget ini hakim yang lalim, pandang sebelah mata sama orang. Satu kali janda ini datang minta tolong karena tanahnya haknya diserobot sama orang lain. Singkat kata begitulah supaya tidak kepanjangan. Dia minta tolong supaya dibela haknya. Hakim ini usir dia. Hari ini diusir, Alkitab ceritakan. Dia terus menerus datang. Senin diusir, Selasa dia datang lagi. Selasa dimaki-maki, diusir, Rebo datang lagi. Maaf kata, mungkin saja terjadi. Diludahin, dimaki-maki, pergi. Kamis datang lagi, Jumat datang lagi. Diusir, Sabtu datang lagi, Minggu datang lagi. Terus menerus datang. Prosarchomai, apa yang terjadi? Alkitab ceritakan, hakim ini ngomong gini, orang ini menyusahkan aku, terus menerus datang, diusir besok datang, diusir besok datang lagi. Orang ini menyusahkan aku, ya sudahlah, aku bereskan masalahnya, aku bela haknya. Mana suratnya? Aku tanda tangan, beres. Saya percaya, ini pun contoh dari firman Allah. Kalau kita punya persoalan, jangan mudah putus asa. Kita pikir udah gak ada jalan. Ingat, pintu sudah terbuka. Fasilitas itu ada. Yesus berkata, aku pintumu, aku aksesmu, aku jalan masukmu. Ayo datang kepada dia. Dengan cara bagaimana? Prosarchomai. Terus menerus datang. Sampai kapan? Sampai saudara menerima pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Apapun masalahmu,
Yesus bisa tolong. Ada contoh yang lain tentang Elia. Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 18 itu kan kemarau panjang 3,5 tahun. Tidak turun hujan. Bahkan dikatakan mungkin tidak ada embun, itu kering kerontang. Lalu singkat kata begini, Elia naik ke gunung, dia berdoa kepada Tuhan. Berapa kali dia berdoa? 7 kali dia berdoa. 1 kali berdoa dia berkata kepada bujangnya, kamu naik ke atas. Lihat ada awan gak? Ada tanda-tanda hujan gak? Naik bujangnya ke atas. Tidak ada mendung, terang benderang. Turun lagi. Om Elia, tidak ada tanda-tanda hujan. Elia doa lagi. Tidak menyerah, tidak putus asa. Doa yang kedua, kamu naik ke atas. Naik, hambanya tidak ada apa-apa. Turun lagi dia. Om Elia, tidak ada tanda-tanda hujan, mendung saja nggak ada. Elia doa yang ketiga kali. Naik lagi, tidak ada. Turun lagi. Itu sampai ke-6 kali. Udah ngos-ngosan ini hambanya. Udah lelah, udah capek. Tapi Elia masih tidak menyerah. Masih ke-7 kali. Ini artinya adalah terus menerus 7 kali. 7 itu kan di Alkitab angka sempurna. Bukan 9. 7 di Alkitab angka sempurna. Angka ilahi itu angka 7. Yang ke-7 kali dia berdoa lagi. Dan sekarang dia berkata, bujangku naik ke atas. Lihat ke arah gunung. Apa ada awan apa enggak? Naik ke atas. Lihat ada awan sebesar telapak tangan. Turun dia lapor. Om Elia, terang sih. Tapi aku lihat di atas langit sana ada awan sebesar telapak tangan. Saya baca ya. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Apa kata Elia? Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini saya menyebutnya deklarasi iman. Awannya kecil, gak ada hujan. Ini mungkin bagi orang dunia, bagi orang Kristen duniawi, ini sombong banget. Ini kata-kata yang aneh. Gak ada hujan kok bisa ngomong sama raja. Cepat pulang pakai keretamu. Nanti jangan sampai kamu terhalang oleh hujan yang deras. Terjemahan ayat yang lain, hujan yang lebat. Ini deklarasi iman. Dia lihat kecil dan memang dalam waktu singkat, itu yang tadinya terang benderang berubah menjadi gelap, berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Hujan di sini gambaran berkat yang lebat yang luar biasa. Dan itu terjadi. Kenapa? Seorang Elia terus menerus datang dalam doa minta tolong sama Tuhan. Akses sudah dibuka kok. Kalau belum ditolong, datang lagi. Belum ditolong, datang lagi. Sampai Anda dapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tahu kapan waktunya menjawab doa kita. Contoh yang terakhir tentang Naaman, semu dari kusta. Dia kalau pakai baju jenderalnya tidak nyangka, gagah banget. Menunggang kudanya, ada pedang di pinggangnya, gagah, tidak ada yang tahu. Tapi begitu dia lepas jubahnya, penuh kusta tubuhnya, penuh kusta. Putih-putih total kusta. Hambanya perempuan katakan, di Israel ada Nabi Elisa bisa sembuhkan orang sakit. Dia datang ke sana. Bawa harta yang banyak, bawa baju pangkat jenderalnya tentara dari Aram. Tapi ternyata Elisa sudah tahu. Ini nabi pelihat kan, dia tahu gitu. Begitu nyampe di sana, Elisa suruh bujangnya, suruh panglima itu mandi sungai Yordan 7 kali, tenggelamkan dirinya 7 kali. Marah, tersinggung dia, pundung kata orang. Dia pulang kembali ke rumahnya. Hamba perempuannya tegur, nasihati, Tuhan mau sembuh gak mau. Ya sudah, nurut saja apa kata hambanya Nabi Elisa, nurut saja. Saudara, kalau Anda mau ditolong sama Tuhan, nurut saja. Kekristenan itu sederhana. Gak usah protes-protes sama Tuhan. Gak usah berontak-berontak sama Tuhan. Nurut saja, nurut. Sederhana kok, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi umat Tuhan, jemaat Tuhan. Nurut saja. Dan akhirnya Naaman, meskipun dia jenderal, nurut sama kata-kata hambanya perempuan itu, pembantunya perempuan yang ada di rumah. Orang Israel, pembantu perempuan ini. Nurut saja apa yang dikatakan sama hambanya Nabi Elisa. Anda baca di Alkitab, akhirnya dia nurut. Sembuh loh saudara. Dia tenggelamkan dirinya sekali.
Tidak terjadi, tidak menyerah. 2 kali, belum sembuh, tidak menyerah. Sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, nggak menyerah. Masih 6 kali, tinggal 1 kali yang ke-7. Itu pun dia nggak menyerah. Dia tenggelamkan paksa dirinya 7 kali. Begitu keluar, sembuh dia. Kulitnya ditahirkan seperti kulit bayi. Kenapa? Nurut saja. Nurut, tidak usah aneh-aneh. Orang Kristen nurut saja, nanti ujungnya indah. Apa yang firman Allah katakan? Nurut. Orang Majus cuma lihat bintang, nurut sama tuntunan bintang. Orang yang nurut sama tuntunan perkataan Tuhan, mudah terima mujizat. Coba kalau dia berontak, protes, ngelawan terus, nggak dapat apa-apa dia. Pintu sudah dibuka, jalan masuk, terus menerus kita bisa datang. Fasilitas sudah ada, mujizat tersedia. Sungai Yordan sumber mujizat ibaratnya sudah dibuka. Ada tinggal masuk mencebur. Pintunya udah dibuka kok saudara. Sumber pertolongan tersedia. Tuhan terbuka tangannya. Mari sini aku tolong kamu. Tinggal kita mau datang, gak mau terus datang. Jangan menyerah. Anda yang sudah mulai putus asa pagi ini. Ada udah menyerah. Saya sebagai gembala saudara. Walaupun secara online saya berkata. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan frustasi. Terus menerus datang sama Tuhan. Nanti akan tiba waktunya. Pertolongan Tuhan dinyatakan sama saudara. Prosrahomai. Terus menerus kita bisa datang. Memang aksesnya sudah dibuka. Saya pagi ini gak tahu apapun masalah saudara. Tapi satu jawabannya. Yesus sanggup menolong Anda semua. Mari pagi ini solidkan iman saudara, percaya saudara. Yang tadi udah terpecah-pecah dengan kebimbangan, kekhawatiran. Hari ini ada akses masuk, jalan terbuka. Tuhan bisa dan siap menolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.